Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Fazila Pranatania, bisa dipanggil Naswa. Hari ini, mari kita pelajari kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq. Daftar isi. Bab 1, pendahuluan. Bab 2, biografi singkat dan suksesi kekhalifahan. Bab 3, kebudayaan dan peradaban Islam, upaya stabilisasi fondasi. Bab 4, kontribusi intelektual dan administratif warisan peradaban. Bab 5, kebudayaan sosial dan kepribadian. Bab 6, penutup. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Makna Khulafaur Rasyidin, pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan, dianggap sebagai tokoh yang selalu mendampingi Rasul. Peran Khalifah, pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam, umat dan kepala negara untuk merawat dan memberdayakan bumi. 4 Khalifah, terdiri dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Fokus presentasi. Peran krusial Khalifah Abu Bakar 632 sampai 634 Masehi. Dalam masa transisi paling penting pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rumusan masalah. Stabilitas politik. Bagaimana peran Abu Bakar dalam menjaga stabilitas dan persatuan umat melalui perang Riddah? Kontribusi peradaban. Apa kontribusi utama Abu Bakar di bidang keagamaan dan administrasi, kodifikasi Al-Quran? Sistem pemerintahan. Bagaimana sistem pemerintahan dan kebudayaan sosial yang diterapkan pada masa Abu Bakar? Tujuan penulisan. Menganalisis peran sentral. Menganalisis peran sentral Khalifah Abu Bakar dalam mempertahankan eksistensi dan persatuan umat Islam di tengah ancaman disintegrasi. Menguraikan kontribusi. Menguraikan aspek-aspek kebudayaan dan peradaban yang berkembang, terutama dalam hal kodifikasi Al-Quran dan konsolidasi Baitul Mal. Bab 2. Biografi singkat dan suksesi kekhalifahan. Profil Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abdullah bin Abi Quhafah. Julukan 1. Abu Bakar pelopor pagi, pria dewasa pertama yang memeluk Islam. 2. As-Siddiq, orang yang membenarkan. Karena keteguhannya membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Peran sahabat terdekat Nabi, mertua Nabi, dan tokoh sentral dalam komunitas muslim yang dikenal cerdas dan solih. Suksesi dan fondasi politik. Musyawarah Sakifah Bani Sa'idah. Wafatnya Nabi Muhammad SAW 632 Masehi menciptakan kekosongan kepemimpinan yang berpotensi memecah belah umat. 1. Pengangkatan terjadi melalui musyawarah cepat di Sakifah Bani Sa'idah. 2. Meski alat semangat ukhuwah Islamiyah menyatukan Muhajir dan Ansor. 3. Abu Bakar terpilih dan dibaiat. 2. Fondasi utama. Prinsip syura, musyawarah dan kesatuan politik diletakkan, menjamin kontinuitas negara yang didirikan Nabi.
Bab 3. Kebudayaan dan peradaban Islam. Upaya stabilisasi fondasi. Perang Riddah. Sikap tegas Abu Bakar. Demi Allah, aku akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Seandainya mereka menahan seekor tali unta, jangan dulu mereka bayarkan kepada Rasulullah. Niscaya aku akan memerangi mereka. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sikap ini diambil untuk menghadapi 3 bentuk riddah: nabi palsu, murtad penuh, dan penolak zakat. Konsolidasi dan awal ekspansi. Dampak Perang Riddah. 1. Menyatukan kembali Jazirah Arab di bawah kepemimpinan Madinah. 2. Menegaskan zakat sebagai pilar fundamental dan wajib bagi negara. Inisiasi perluasan wilayah. 1. Mengirim ekspedisi Usamah bin Zaid ke perbatasan Syam. 2. Memulai penyerangan ke Irak, Persia, dan Syam Romawi Timur. 3. Membuka jalan bagi penaklukan besar di masa Umar bin Khattab. Bab 4. Kontribusi intelektual dan administratif warisan peradaban. Modifikasi Al-Quran, jasa intelektual terbesar. Aspek, latar belakang, uraian, gugurnya banyak hufaz penghafal Al-Quran dalam Perang Yamamah 633 Masehi. Inisiatif atas usul Umar bin Khattab yang khawatir akan hilangnya Al-Quran disetujui oleh Abu Bakar. Pelaksana Zaid bin Thabit ditunjuk memimpin proyek, salah satu penulis wahyu terbaik. Metode kerja mengumpulkan ayat dari pelepah kurma, batu, tulang, dan hafalan. Setiap ayat diverifikasi oleh minimal 2 saksi. Hasil, terkumpulnya seluruh ayat Al-Quran dalam satu mushaf utuh yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Sistem pemerintahan dan administrasi. Pemerintahan dan hukum. 1. Sentralisasi. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di Madinah. 2. Prinsip syura. Keputusan penting diambil melalui musyawarah dengan sahabat senior. 3. Prinsip keadilan. Menegakkan hukum berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pembangunan Baitul Mal. 1. Menyempurnakan administrasi kas negara Baitul Mal. 2. Mengelola pemasukan, zakat, ghanimah atau rampasan perang, kharaj atau pajak tanah. 3. Mendistribusikan harta secara merata pada seluruh umat Islam. Bab 5. Kebudayaan sosial dan kepribadian. Kesederhanaan. Zuhud. Abu Bakar terkenal dengan gaya hidupnya yang sangat sederhana. Awalnya beliau menolak menerima tunjangan dari Baitul Mal dan tetap berdagang. Beliau menanamkan etos kepemimpinan yang jujur dan anti korupsi. Tawadu, rendah hati. Meskipun sebagai khalifah, beliau tetap bersahaja. Beliau masih membantu memerah susu kambing untuk tetangga-tetangganya, menunjukkan kultur pelayanan publik yang tinggi. Bab 6. Penutup.
Kesimpulan, stabilitas politik dan agama. Keberhasilan menumpas gerakan lidah, menyelamatkan persatuan umat dan menegaskan pilar zakat. Warisan intelektual, memperkasai kodifikasi Al-Quran, menjamin keotentikan sumber hukum utama Islam sepanjang masa. Etos pemerintahan, menanamkan prinsip syura, musyawarah, kesederhanaan, keadilan, dan pelayanan publik. Fondasi kokoh. Abu Bakar meletakkan landasan militer, politik, dan keagamaan yang kokoh untuk perluasan peradaban Islam di masa khalifah berikutnya. Terima kasih. Itu tadi pembahasan singkat dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.